Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Di video kali ini saya akan membahas tentang promosi di TikTok Shop. Nah, promosi itu adalah suatu kewajiban yang teman-teman harus lakukan, baik itu bisnis offline maupun bisnis online, terutama di TikTok Shop. Nah, di TikTok Shop itu ada banyak menu promosi yang bisa teman-teman gunakan. Salah satunya adalah afiliasi, terus nanti promo kampanye harian, terus nanti promo kampanye yang teman-teman sendiri bisa buat, yaitu voucher, obral kilat, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita bahas secara mendetail apa itu afiliasi, terus apa itu promosi TikTok, terus apa itu promosi yang kita buat sendiri. Nah, nanti skemanya seperti apa, kita langsung bahas di seller centernya TikTok. Tapi sebelum kita menuju ke seller centernya TikTok, sedikit pemberitahuan juga untuk teman-teman semua, apa yang saya sampaikan ini, disclaimer-nya ya, apa yang saya sampaikan ini belum tentu cocok untuk teman-teman semua. Tapi dengan cara ini kita juga sudah membuktikan banyak teman-teman yang sudah berhasil. Ya, ada yang orderannya banyak, ada juga yang orderannya sedikit, tergantung produk-produknya yang dijual itu apa. Karena kan di TikTok itu ada tren. Nah, ada tren di mana produk ini lagi naik, nanti produk sebelah lagi naik, dan lain sebagainya. Oke, nggak menunggu lama-lama, langsung kita praktekkan di seller centernya TikTok Shop. Oke, kita langsung di seller centernya TikTok. Nah, ini adalah halaman utama seller center TikTok. Setelah sebelumnya sudah membahas tentang upload produk, kali ini kita lanjut ke promosi. Nah, promosi itu apa sih sebenarnya? Sebelumnya sudah saya sampaikan juga, tapi ini lebih mendalam lagi supaya teman-teman paham tentang alur dari bisnis tersebut, yaitu bisnis itu harus memiliki produk atau jasa, terus nanti ke produknya itu kalau kita di marketplace ya kita upload dengan harga kita. Nah, fungsi dari kemarin saya sampaikan juga upload produk dengan harga yang lebih tinggi, kan kemarin sepertinya saya sampaikan seperti itu, supaya apa? Supaya kita bisa menentukan promosi-promosi yang akurat terhadap produk itu, karena setiap promosi itu pasti harganya minta diturunkan atau harganya minta didiskon, atau misal promosinya affiliate berarti kita harus mengeluarkan berapa persen dari total harga. Nah, di sini kita fokus ke promosinya. Nah, di TikTok itu juga ada keunikannya sendiri. Di marketplace lain juga ada sebenarnya, tapi di TikTok ini saya menemukan satu keunikan yang dimana itu harus kita gali terus. Nah, apa yang saya sampaikan ini belum tentu bisa berjalan sempurna, bisa juga akan berjalan jauh dari ekspektasi, makanya jauh lebih baik daripada ekspektasi. Nah, cuman di TikTok itu memiliki tiga hal pokok dalam promosi yang harus teman-teman kerjakan. Tiga hal ini, yang pertama itu adalah afiliasi, ya kan? Yang pertama adalah afiliasi, yang kedua itu adalah promosi atau kampanye yang ada di TikTok itu sendiri, lalu yang ketiga adalah promosi dari kita sebagai seller. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Apa sih itu afiliasi? Apa sih itu promosi yang dari TikToknya? Terus apa sih itu promosi yang dari kita sendiri? Nah, kita ke hal yang pertama, afiliasi. Sebelum saya langsung praktekkan, saya akan jelaskan dulu afiliasi. Nah, di TikTok itu ada kekuatan yaitu afiliasi. Ketika kita bisa menemukan atau kita bisa menarik afiliator sebanyak-banyaknya, itu sudah bisa dipastikan pasti produk kita penyebarannya banyak. Nah, penyebaran yang banyak itu juga akan menghasilkan traffic, ya kan pastinya, karena nyawa kita itu kan traffic, nyawanya online itu kan di traffic atau di impresi nanti menghasilkan traffic. Nah, di traffic itu kira-kira berapa banyak traffic yang kita dapatkan, ya itulah yang akan ada kemungkinan orderan kita juga akan banyak. Nah, biasanya traffic itu
konversinya rata-rata ya kalau di marketplace itu 2% rata-rata, 2-3% itu rata-rata segitu. Nah jadi kalau kita punya 1000 traffic berarti insya Allah ya bisa dipastikan pasti dapat orderan sekitar 20-30 atau sejelek-jeleknya 15 orderan lah. Kalau itu misal konversinya di angka 1,5% sampai 3%. Tapi kalau 2% ya dari 1000 klik atau 1000 pengunjung berarti dapat dapat 20 pitches. Nah, itu 20 orderan atau 20 pitches. Nah, ini nyawanya itu adalah di traffic. Nah, kita nyari sebanyak-banyaknya di TikTok itu banyak sekali afiliator yang bisa menyebarkan produk kita sesuai dengan kategori-kategori afiliator. Nah, afiliator itu bisa kita undang, bisa juga kita membuka program. Tapi afiliator yang bagus itu biasanya yang datang dengan sendirinya. Jadi dia menyebarkan iklan kita tuh dengan ikhlas. Dengan memang dia afiliator yang mencari dagangan, bukan afiliator yang memang sudah terkenal. Nah, kalaupun misal teman-teman mau menggunakan afiliator yang sudah terkenal, itu kan pasti pakai budget. Nah, kalau teman-teman punya budget, no problem, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman belum punya budget, kita buat program untuk afiliator itu supaya datang atau kita mengundang afiliator. Nah itu. Nah kita langsung masuk ke menu afiliatornya. Nah di menu afiliator ini itu ada banyak sekali menu-menunya. Yang pertama saya jelaskan dulu ada beranda. Nah ini berandanya rekomendasi kreator itu bisa kita bisa kita panggil atau bisa kita undang. Atau kita bisa tanya misal red card-nya berapa, harga untuk endorse dan lain sebagainya. Tapi biasanya kreator-kreator di sini itu rata-rata sampel. Nah, mereka itu butuh sampel atau mereka itu minta sampel atau kita yang ngirim sampel. Nah, ini tergantung ya. Jadi mau kita kirim atau mereka misal menawarkan ada sampelnya tidak, kita mau kirim ya silakan. Kalaupun tidak bisa ya dengan cara yang gratisan, dengan cara buka program. Nah, program terbuka itu nanti banyak afiliator-afiliator yang mencari produk dan dia akan memasarkan dengan sendirinya, itu jauh lebih bagus. Karena kalau diundang itu kan kadang kita mengeluarkan sampel dan lain sebagainya. Kebanyakan sih butuh sampel mereka. Nah, itu. Nah, di sini itu ada rekomendasi afiliator. Kalau teman-teman mau menggunakan ya tinggal diklik, terus habis itu tinggal dilihat di sini GMV-nya. GMV-nya itu 101,8 ribu sampai 152,7 ribu. Videonya ada 53, GMV-nya. GMV itu adalah volume penjualan yang dihasilkan dari 1000 klik keranjang belanja di video. Makin tinggi GPM-nya makin tinggi angka pemasarannya. Nah, jadi video-video dia itu menghasilkan GMV sebesar ini. Nah, nanti terus rata-rata tayangnya itu 1200 sekian. Nah, ini kita nggak mau membahas mendalam ya. Cuman kalau misal kita suka dengan kreator ini, nanti video-videonya ini kan biasanya dia pakai Nah, ini horden. Nah, seperti itu atau kita cek. Nah, ini penontonnya banyak, ada 17.000, ada 9.000, ada 3.000. Followernya juga banyak. Kalau kita mau ngundang dia ya tinggal dikirim pesan atau di sini undang kreator. Nah, kalau mau undang kreator nanti mau komisi tetap atau pembayaran tetap atau komisi penjualan. Terserah teman-teman. Terus nanti kalau menyediakan sampel gratis tinggal sampel gratis. Di sini undangannya, nomor teleponnya diisi kita. Habis itu dikirim undangan. Atau di chatting bisa, atau dikirim program tertarget juga bisa. Nah, tergantung teman-teman mau seperti apa menggunakan undangan tersebut. Tapi kalau teman-teman pengen program terbuka atau teman-teman buka program supaya afiliator datang, itu teman-teman bisa ke program terbuka, program toko dan tertarget. Apa sih itu program toko? Langsung kita klik. Program toko itu semua produk Anda termasuk dalam program toko Anda. Nah, jadi kita memberi komisi berapa untuk toko kita? Misal 10% atau 15% atau lain sebagainya. Semakin tinggi kita ngasih persentasenya, semakin banyak pula
semakin ada kemungkinan banyak pula kreator-kreator yang akan datang karena mereka kan mencari komisi sebesar-besarnya. Semakin kecil ya ada kemungkinan juga akan sedikit yang masuk. Tergantung teman-teman. Jadi harganya makanya ditentukan harga tertentu dulu, harga yang lebih tinggi nanti supaya kita lebih bisa fleksibel memainkan afiliasi, kita fleksibel memainkan promosi lain sebagainya. Nah, ini tinggal diisi aja di sini. Kalau mau dihapus program tinggal dihapus program. Terus program terbuka. Nah, di sini ini adalah program untuk kita menarik sebanyak-banyaknya kreator. Nah, di sini kita tinggal buat program terbuka. Habis itu terus pilih produknya, ya toh. Terus habis itu berikutnya terus diisi presentasenya, mau ngasih komisi berapa ke kreator yang masuk. Nah, kalau di sini biasanya yang disarankan, nah kita bisa klik nih, yang disarankan TikTok itu 15% yang disarankan. Teman-teman mau ngikutin atau tidak. Karena ada beberapa teman yang misal dia pakainya 10% udah banyak afiliator yang masuk. Tergantung produknya, kalau misal 10% nggak ngangkat, diawali dari 10%. Kalau nggak ngangkat, coba dievaluasi 1-2 minggu banyak nggak kreator atau 1 bulan banyak nggak kreator yang masuk. Kalau misal nggak masuk, dinaikkan. Misal dinaikkan jadi 12%, nanti cek lagi ada nggak sampai misal nilai maksimalnya 20% teman-teman sanggupnya. Ya udah 20% tersebut mentok. Kalau misal udah nggak ada afiliasinya berarti ada kemungkinan memang harga kita terlalu tinggi atau produk kita memang kurang diminati oleh market atau kurang diminati oleh kreator-kreator. Jadi harus tahu mana yang harus diperbaiki. Kalau misal sudah mentok 20%, masa afiliator nggak ada yang masuk, itu 20% ya kebangetan gitu loh. Kalau harga kita, produk kita, dan apa yang kita tawarkan itu bagus. Nah, itu biasanya pasti ada. Nah, tinggal diisi aja di sini, misal 10% atau 15%. Terus habis itu deskripsi. Misal nih deskripsinya langsung dari distributor utama di Jogja misal. Kalau kita berada di Jogja. Terus habis itu kirim. Nah, nanti kalau produknya banyak ya tinggal kasih aja banyak, diklik aja sebanyak-banyaknya produknya. Nah, nanti kalau sudah kita buat program terbuka biasanya seperti ini. Nah, ini kok ada harga coret, ini kok nggak harga coret, ini kenapa kan gitu toh. Nah, kalau harga coret ini berarti kita membuat promosi sendiri, promosi toko kah atau promosi yang ada di TikTok Shop. Nah, ini satu kesatuan nantinya supaya apa? Supaya ketika kita mengupload harga yang tinggi, nanti ada harga coret. Nah, harga coretnya dari 125 ke 118. Kan kesannya ada, oh ternyata ada diskon di toko ini. Nah, seperti itu. Jadi mindset diskon itu masih disukai oleh kebanyakan customer Indonesia. Ataupun customer yang ada di seluruh dunia mungkin ya seneng lah dengan diskon. Nah, terus program tertarget. Nah, program tertarget ini kita bisa program tertarget kayak yang tadi itu bisa kita buka nanti misal produknya ini misal satu aja ya, misal kayak gini, terus berikutnya terus habis itu berapa persen program tertargetnya, misal 15%, terus pilih 30 kreator. Nah, kita mau target kreator siapa, misal siapa ya, Inem Jogja misal. Nah, misal gini, terus cari yang Mbak Inem Jogja, terus habis itu siapa lagi? Misal teman-teman nyari kreator-kreator yang besar, misal siapa lagi ya? Diva misal. Atau lain sebagainya lah, teman-teman misal punya, ini kan di sini suruh milih 30 kreator. Pilih 1 sampai 30 kreator. Nah, nanti di sini TikTok memproses pembayaran kepada kreator sebagai agen komersial atas nama pengiklan. Nah, kita berarti ngasih 15% untuk kreator-kreator ini. Kalau mau buat program tertarget, kalau terbuka itu nanti bisa semua afiliator masuk. Tapi kalau tertarget biasanya kreator-kreator yang kita target itu yang bisa masuk. Nanti tinggal dikirim. Nah, tinggal dikirim gitu aja. Misal tanggalnya, programnya apa? Target Maret, Maret apa ini? April ya.
April sampai Juni misal. Atau terserah lah. Berarti ini kan hari ini sampai Juni misal. Oke, habis itu terus dikirim. Nah, selesai programnya. Itu terus nanti marketplace kreator itu tinggal teman-teman kalau misal mau ngundang itu di sini selain di sini tadi. Selain di ini teman-teman bisa ngundang di marketplace ini. Nah, ini tinggal teman-teman cari mana misal kayak tentang gaya hidup, ya ini nanti kreatornya muncul, tentang perawatan pribadi nanti kreatornya muncul, terus dikelola agensi. Itu nanti mereka juga akan muncul. Tergantung teman-teman pengikutnya berapa, nanti di sini kelihatan. Nah, oke, untuk afiliasi seperti itu. Hasilnya seperti apa tergantung produk teman-teman semuanya. Jadi nggak bisa pukul rata. Tergantung juga harga dan lain sebagainya. Terus apa itu MCN? MCN itu agensi biasanya. Nah, kalau misal teman-teman mau nyari agensi ya tinggal dicari, terus habis itu mau apa kan gitu loh. Mau ngikutin atau penjualan per bulannya sekian, terus nanti misal kita cek, pokoknya diulik-ulik aja lah, terus nanti kirim pesan. Ini langsung dari agensinya ini, bintang agensi atau hubungi agensinya ini IG-nya fashion creator ini ya, terus habis itu tinggal diundang-undang aja. Tapi biasanya kalau diundang gitu ya ada yang berhasil, ada yang tidak, karena ya kadang permintaannya kalau kreator-kreator sudah gede itu permintaannya suka aneh-aneh atau permintaannya suka ya selain harga nanti terus sampel, nanti terus apa dan lain sebagainya, nanti masih ada persenannya dan ya, tapi itu ada keuntungannya sendiri, bukan berarti kreator-kreator besar itu sok-sokan, enggak, tapi memang mereka punya power, jadi ya wajar lah kita undang ya kayak gitu. Tapi kalau pengen yang enak gratis ya cuma mengeluarkan komisi ya program terbuka. Nah itu terus nanti bisa dicek di ikhtisar datanya. Nah ini kreator terbaiknya nih harus sudah ada, pada para kreatornya sudah pada masuk nih, cuman nggak banyak, belum banyak karena ini juga toko baru, jadi baru saya buat program terbuka, tapi kreatornya belum banyak. Nah nanti kan di sini masuk semua ini, nanti pada masuk ini kreator-kreator yang sudah ikut di kita, yang sudah masuk ke kita, cuman penjualannya ya tinggal nantinya seperti apa kan gitu toh. Belum tentu kreator yang followernya sedikit jelek, belum tentu juga kreator yang followernya banyak bagus. Ya tergantung perkembangannya. Nah itu untuk afiliasi ya. Sebenarnya semudah itu kok. Semudah itu, tinggal kita nunggu data dari sistem itu menyebarkan seperti apa, terus nanti penjualannya seperti apa. Sebisa mungkin produknya diperbanyak variannya atau diperbanyak jenis produknya. Nah itu untuk afiliasi. Terus kita ke TikTok Shop lagi. Terus kita ke kampanye. Nah, promosi kampanye. Promosi kampanye itu ada banyak. Nah, jadi ada banyak banget yang bisa kita ikuti. Misal nih di sini biasanya nanti berubah-ubah. Jadi nggak bisa jadi patokan. Loh, kok tempat saya nggak ada ini inspirasi fashion weekend atau gimana. Beda-beda ya teman-teman, beda-beda karena setiap toko itu memiliki promosi sendiri-sendiri. Jadi ada yang produknya masuk, ada yang enggak, nah kayak gitu. Nah kalau untuk kampanye yang produk atau toko itu biasanya dari TikToknya. Nah kalau ini biasanya dari TikToknya, kalau fitur promosi itu dari kitanya. Dari kita membuat promosi, tapi kalau kampanye itu biasanya dari TikTok. Nah kita mau live streaming, kalau teman-teman bisa ya live streaming, kalau misal belum bisa ya bisa nyari talent, atau teman-teman bisa bisa ngendorse biar dilakukan oleh endorsement. Nah itu. Tapi kalau belum bisa semuanya ya wis ikuti ini aja, nggak harus live terus kok. Nah misal kayak gini, di sini ada kampanye besar, sebisa mungkin ya teman-teman ikuti semua kampanye, sebisa mungkin selagi kampanye tersebut tidak merugikan. Kampanye yang merugikan itu seperti apa? Menurut kita ya, merugikan dari segi harga untuk kita sebagai seller, ya sebenarnya menurut TikTok ya nggak rugi-rugi amat lah. Tapi
itu juga nanti akan diberikan exposure yang tinggi, tapi kadang harganya nggak masuk, jadi kita merasa rugi. Nah di sini ada kampanye besar ini bisa teman-teman ikuti semua. Caranya yang ikuti tinggal klik, lihat, terus habis itu dibaca dulu. Jadi dibaca-baca, terus habis itu berapa sih yang akan kita keluarkan. Nih misal dengan belanja untuk pesanan 2 juta, diskonnya 220, tapi seller hanya menanggung 88.000 kalau misal ada orderan sebanyak 2 juta dari campaign ini. Atau 250.000 potongan 30.000 tapi seller cuma nanggung 12.000. Nah, ini tinggal kalau teman-teman masuk dengan sistem ini ikuti. Atau kalau kayak gini berarti toko Anda tidak memenuhi syarat. Nah, berarti kalau ini tidak layak, nggak bisa ikut. Kalau yang layak nanti kita ikutin aja. Tapi kalau nggak layak, yo jangan diikuti. Tidak layaknya karena apa kan juga tidak tahu, karena mungkin meet TikTok campaign seller element kriteria. Nah, jadi TikTok campaign enrollment apa itu. Nah, itu nggak masuk kriterianya lah. Kalau nggak masuk ya jangan dipaksa. Jadi kalau yang bisa-bisa aja. Terus habis itu kampanye harian. Kampanye harian di sini bisa diikuti. Kalau misal nggak bisa ya tidak usah. Tidak layak itu ada banyak kemungkinan. Mungkin toko kita performanya kurang bagus atau mungkin memang belum bisa mengikuti. Ya, ini banyak sebabnya. Nah, terus untuk kampanye harian ini di TikTok kalau kita pengen gratis ongkir yang yang diselenggarakan oleh TikTok, kita harus ngikutin ini. Ini penting. Ini nanti 3%. Kalau nggak salah 3%. Nah, di sini dibaca 3% komisinya. Jadi 3% ini sebisa mungkin diikuti yang di kampanye harian. Yang di kampanye harian biasanya terbuka dia. Terbuka langsung kita ikuti aja. Karena nanti kita dapat gratis ongkir untuk konsumen. Terus kampanye khusus. Nah, ini kampanye khusus. Biasanya kampanye khusus ini yang menurut saya tidak masuk itu adalah super flash sale. Ini harganya diskon 50%. Tapi kalau teman-teman punya uploadnya sudah misal harga harusnya 50.000, teman-teman upload 50, nanti harganya 50.000, bisa ikutin aja. Nah, fungsinya upload produk dengan harga yang tinggi itu kan selain memang siapa tahu terjual dengan harga tersebut kita dapat keuntungan yang banyak, atau kita bisa leluasa mengikuti kampanye-kampanye yang ada di TikTok. Nah, ini sudah kan cuma ada 3 nih. Kampanye live streaming. Nah, ada 2 kampanye live streaming itu kita mau seperti apa di live stream. Tinggal dibaca-baca ikuti atau tidak. Nah, itu ya teman-teman untuk kampanyenya tadi di afiliasinya, ini kampanyenya. Terus habis itu fitur promosi. Nah, ini dari penjual. Dari penjual ini bisa ikut diskon produk, boleh. Terus obral kilat, boleh. Beli banyak, boleh. Voucher, boleh. Nah, syarat dari fitur promosi untuk dari seller itu syarat utamanya adalah tingkat keikhlasan teman-teman mengeluarkan budget untuk diskon atau untuk obral atau untuk lain sebagainya. Jadi nggak usah memaksakan belanja 100.000 tak kasih diskon 10.000 kan harganya sudah tinggi. Jangan seperti itu. Kalau misal teman-teman nggak ikhlas, tapi kalau teman-teman ikhlas itu jauh lebih bagus. Semakin besar ikhlas itu jauh lebih bagus. Tapi kalau saya menyarankan syaratnya kecil tapi keluarnya juga kecil. Contoh, minimum belanja 10.000 potongan 500 perak atau lain sebagainya. Yang penting kita ikhlas, kecil-kecil asal ikhlas, insya Allah berkah. Seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya tentang promosi, tentang voucher dan lain sebagainya. Memang rumus dari voucher tersebut supaya terserap dengan bagus dan kita juga tidak keberatan, itu rumusnya adalah ikhlas. Nah, itu tinggal dibuat aja. Kalau mau buat diskon produk ya tinggal diklik, nanti produk-produknya apa, diskonnya apa, terus nanti per produk misal presentase diskon, terus nanti produknya, terus habis itu kita klik, nah nanti diskonnya berapa, misal 5%. Nah, kalau misal harga tetap ya tinggal harganya berapa. Nanti SKU. Kalau teman-teman produknya banyak SKU-nya, pilih SKU. Tapi kalau teman-teman produknya cuma 1 SKU, di sini.
Nah, tergantung ininya, tinggal diklik mana. Kalau misal cuman batang horden ukuran 2 meter tok ya produknya, atau kalau misal ada ukuran 1 meter, ada ukuran 10 meter ya tinggal SKU-nya. Nanti diisi satu-satu. Kalau presentase ya diskon. Habis itu mau produk atau SKU. Kalau presentase biasanya produk aja enak, nggak kebanyakan. Karena kalau SKU itu nanti dia muncul semua. Kalau misal SKU-nya banyak, contoh kayak ini. Misal SKU-nya banyak, SKU-nya banyak itu mana ya? Nah, misalnya SKU-nya banyak. Nah, ini kan isinya kebanyakan nih. Kalau misal satu-satu, kalau presentase biasanya saya langsung di produk nanti berapa, 5% misal. Kalau mau harga tetap ya, kalau harga tetap wajib pakai SKU ya, karena dia ngisinya satu-satu. Nah, seperti itu nanti tinggal submit. Terserah teman-teman mau ngasih harga berapa. Nah, nanti itu munculnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, harga coret itu kita ngisinya di sini. Seperti itu untuk promosi. Tapi fokusnya kita di affiliate, terus kampanye-kampanyenya dari TikTok, terus habis itu obral kilat. Nah, obral kilat itu nanti muncul di aplikasi TikTok flash sale, kayak flash sale itu. Jadi keunikan di TikTok, nah ini teman-teman juga wajib tahu juga keunikan di TikTok itu. Ya sebenarnya di marketplace lain juga hampir mirip-mirip sih, itu riwayat atau history kita mencari satu produk. Tapi di TikTok itu karena ada sosial medianya dan marketplace-nya, jadi ketika misal nih kita nyari horden, itu kita akan dikejar terus oleh iklan-iklan horden, kita akan dikasih flash sale tentang horden semuanya, atau yang berkaitan tentang horden, atau berkaitan tentang riwayat yang sudah pernah kita lihat. Misal kita sering lihat motor, atau kita sering lihat aksesoris mobil, nanti kita dijajeli itu terus, atau tas kita dijajeli model-model tas-tas tersebut. Jadi sebisa mungkin kita buat program afiliasi supaya tersebar sebanyak-banyaknya, kita membuat video sebanyak-banyaknya supaya juga tersebar, terus nanti kita buat campaign promosinya supaya tertarik dengan harga coretnya, terus kampanyenya kita juga ikut, harganya nanti ikut kampanyenya TikTok, bisa ke-push secara organik. Habis itu tinggal bagaimana kita mengolah toko dengan baik. Mengolah toko dengan baik itu misal ketika ada orderan secepat mungkin diproses, ada chatting juga segera dibalas, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk nanti di performa dan lain sebagainya. Terus obral kilat itu juga ya sama, cuma tinggal diklik, terus nanti obral kilat, terus nanti produknya apa. Misal produknya ini, terus nanti tinggal diskonnya berapa, harganya. Misal harganya sekian, nanti munculnya kayak ini, kayak flash sale, nah kayak gitu. Nah, obral kilat yang sedang berlangsung periode pra peluncuran. Nah, jadi sebelum obral kilat ada pra peluncuran, nanti kalau udah obral seperti ini tampilannya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di TikTok Shop itu nggak usah bingung-bingung. Nggak usah, wah itu pakai cara apa ya. Nah, tapi kalau teman-teman punya budget lebih, nah ini kalau teman-teman punya budget lebih, selain misal pakai endorse, itu teman-teman bisa pakai iklan berbayar. Tapi iklan berbayar saya nggak akan membahas di video ini. Tapi kalau teman-teman punya, tinggal pakai iklan berbayar atau promosi videonya di aplikasi TikTok. Nah, teman-teman juga perlu tahu kalau promosi video di TikTok, di aplikasi TikTok itu kalau pakai iPhone atau pakai iOS itu biasanya pembayarannya via koin. Tapi kalau pakai Android bisa transfer, bank transfer. Nah, saya sarankan itu lebih baik pakai Android untuk promosinya. Karena apa? Kalau pakai koin itu biasanya harganya jauh lebih mahal nominal rupiahnya. Karena kita harus beli koin. Tapi kalau pakai Android itu biasanya langsung kita transfer sesuai nominal yang disediakan oleh TikTok atau yang kita inginkan. Plus BPN 11% kalau nggak salah. Nah, itu teman-teman semua video tentang promosi di TikTok Shop. Banyak teman-teman yang sudah berhasil dengan cara ini, cuman mengandalkan afiliasi, obral kilat, sama diskon. Itu banyak banget, karena
Semakin banyak afiliator yang masuk, sekali lagi, semakin banyak afiliator yang masuk, semakin banyak produk kita tersebar oleh mereka, itu juga akan menghasilkan penjualan yang banyak. Karena rumusnya semakin tinggi traffic, juga semakin tinggi orderannya. Nggak mungkin kita menghasilkan orderan yang banyak kalau traffic kita rendah. Nah, sebisa mungkin kita mencari traffic yang banyak atau sebanyak-banyaknya. Gitu dari saya. Kalau teman-teman mau gabung di dagangankita.com, teman-teman bisa langsung hubungi admin kita yang ada di kolom bawah. Kalau teman-teman mau tahu update terbaru dari konten-konten edukasi tentang marketplace yang saya share, teman-teman bisa follow akun sosial media dagangankita.com atau teman-teman bisa subscribe channel YouTube dagangankita.com dan bunyikan lonceng pemberitahuannya supaya apa? Teman-teman bisa tahu ketika kita update video-video terbaru atau kita buat update-update informasi terbaru mengenai bisnis online. Nah, gitu sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, follow, share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita sukses semuanya dalam menjalankan bisnis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.